Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia, Presiden Siregar dari kelas 10 Saya akan menjelaskan teks eksposisi. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Untuk mempertegas masalah yang disampaikan, biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Tujuannya itu agar para pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan dengan jelas. Yang kedua, ciri-ciri teks eksposisi. Teks eksposisi bersifat objektif pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional, sehingga para pembaca tidak memihak kepada pihak manapun. Yang kedua, teks eksposisi bersifat informatif. Artinya, setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Lalu, teks eksposisi itu memuat sebuah fakta, menggunakan bahasa baku dengan regularis ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Yang ketiga ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis, bertujuan untuk menetapkan apakah pembaca itu pro atau kontra. Yang kedua, argumentasi. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat. Oleh karena itu, bagian ini pada umumnya lebih dari 1 paragraf, sebab selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi memberikan penyajian contoh beralasan. Yang ketiga, penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf akhir, sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Yang keempat ada jenis-jenis teks eksposisi. Jenis teks eksposisi terbagi menjadi 8. Yang pertama ada eksposisi definisi. Eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberikan penjelasan dengan batasan makna. Yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi ini memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu. Yang ketiga ada eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Ciri-cirinya itu biasanya terdapat konjungsi seperti atau bagaikan dan nominal ibarat. Yang keempat ada eksposisi pertentangan. Eksposisi ini berisikan topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik lain. Yang kelima ada eksposisi perbandingan. Eksposisi ini adalah eksposisi yang membandingkan satu dengan yang lain. Dengan cara demikian, pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya dengan berfokus pada persoalan itu sendiri. Yang keenam ada eksposisi klasifikasi. Eksposisi ini berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Oleh karena itu, dalam membuat eksposisi ini dibutuhkan dasar pengklasifikasian yang jelas. Yang ketujuh ada eksposisi berita. Eksposisi ini berisikan informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Informasi yang diangkat berupa peristiwa-peristiwa tertentu. Yang kedelapan ada eksposisi analisis. Eksposisi ini berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap.